Tiga nasihat untuk para istri agar rizki suami lancar, harta melimpah ruah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah azza wa jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah jalla jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir akan memberikan ijazah amalan. Ijazah amalan ini khusus untuk saudari-saudari kami kaum muslimah yang telah berkeluarga. Artinya adalah kaum muslimah yang telah memiliki suami. Oleh sebab itulah, apabila tatkala ini, saat ini yang mendengarkan video ini adalah para suami, maka hendaklah video ini didengarkan berdua dengan istrinya. Dengan judul 3 nasihat untuk para istri agar rezeki suami lancar, harta suami banyak berlimpah ruah, harta yang barokah, keluarganya keluarga yang sakinah, penuh kebahagiaan. Makna sakinah, arti sakinah adalah ketenangan, ketentraman. Kalau ada keluarga yang tenang, tentram, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, itu ciri-ciri, tanda-tanda keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah punya 2 modal. Yang pertama, mawaddah. Mawaddah artinya cinta. Yang kedua adalah rahmah. Rahmah artinya sayang. Banyak keluarga di akhir zaman itu yang hanya mengandalkan cinta tapi kurang sayang. Cinta itu egois, sedangkan sayang selalu ingin memberi tanpa pamrih. Contohnya begini, kalau cinta itu egois, maka orang yang mencintai apabila cintanya tidak terbalas, biasanya sakit hati. Maka cinta itu egois, harus terbalas. Jika tidak dibalas, sakit hati. Beda dengan sayang, rahmah. Rahmah itu sayang selalu ingin memberi tanpa pamrih. Contohnya sayang kedua orang tua kepada anaknya. Dia akan senantiasa memberi apapun keinginan anaknya, menuruti keinginan anaknya tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan. Itulah sayang. Jika seorang istri lebih sayang kepada sang suami, maka dia akan memberikan pelayanan yang terbaik tanpa menuntut ini dan itu. Itulah tandanya bahwa istri sayang kepada sang suami. Berbeda kalau hanya mengandalkan cinta belaka, senantiasa menuntut, meminta tanpa peduli keadaan sang suami. Ini namanya cinta tanpa sayang. Kemudian nasihat yang kedua, sebagai seorang istri jangan mudah berkeluh kesah, jangan mudah marah-marah, jangan mudah ngambek. Sebagai seorang istri kok ngambekan? Mengapa seorang istri tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh mudah marah-marah, tidak boleh mudah ngambekan? Karena apabila seorang istri mudah sekali berkeluh kesah, mudah marah-marah, mudah ngambek, maka menjadikan hati sang suami sumpek, pikirannya menjadi kacau balau, usahanya nggak karu-karuan, nggak konsentrasi. Mengapa? Karena dia bingung. Senantiasa istrinya berkeluh kesah, marah-marah, ngambekan, diajak ngomong tidak mau menjawab. Akhirnya sang suami pun menjadi bingung, linglung. Lah, seorang profesor dokter saja kalau dimarah-marah istrinya langsung linglung. Seorang presiden saja, seorang panglima perang, jenderal sekalipun kalau udah dimarah-marah istrinya, udah tuh bingung. Oleh sebab itulah, wahai saudariku kaum muslimah, jangan mudah berkeluh kesah, jangan mudah marah-marah, dan jangan mudah mengambek. Mengapa? Ada kisah nih di dalam hadis sahih bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada suatu ketika mengunjungi rumah putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim bertemu dengan menantunya yaitu istrinya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya-tanya tentang kehidupan menantunya itu. Ternyata istrinya Nabi Ismail menjawab dengan keluh kesah,
berkeluh kesah, kami hidup dalam keadaan sulit, sempit, menderita. Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar keluh kesah dari menantunya itu. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan, "Hei nak, nanti kalau suamimu pulang, tolong ganti palang pintu rumahnya." Ternyata menantunya nggak paham nih. Oke, setelah Nabi Ismail datang, kemudian diceritakan tuh, tadi ada seorang tua yang datang ke sini. Dia tanya-tanya ini itu. Kemudian apa pesannya? Kata tamu tua tadi mengatakan, engkau harus segera mengganti palang pintu rumahmu. Wah, mendengar itu Nabi Ismail langsung paham. Oke, kalau begitu segera diceraikan istrinya, ganti istri baru. Masya Allah, luar biasa. Mengapa? Istri itu sebagai palang pintu, karena memang istri itu sebagai penunggu rumah. Kalau istrinya suka berkeluh kesah, marah-marah, ngambek, ini akan menghambat rizki sang suami. Usaha sang suami semakin sulit. Mengapa begitu? Karena rizki suami itu kadang-kadang ada haknya istri. Allah Azza wa Jalla ingin memberikan rizki kepada seorang wanita, ya kan? Hambanya Allah yang namanya wanita ini akan dikasih rizki oleh Allah melalui suaminya. Tetapi gara-gara istrinya suka berkeluh kesah, marah-marah, ngambek, suka menghilangkan kebaikan sang suami, akhirnya Allah menghalang-halangi rizkinya. Lah, kalau Allah sudah menghalang-halangi rizkinya, imbasnya, akibatnya rizki sang suami pun seret, sempit, sulit, luar biasa. Kemudian nasihat yang ketiga, jangan selalu mencurigai suami, memata-matai suami, dan mengunjing suami. Masa suaminya sendiri tidak dipercaya, lalu mempercayai orang lain, sedangkan dia senantiasa dicarikan nafkah oleh sang suami. Suaminya memberikan nafkah kepadanya, tapi kenapa dia mencurigai suaminya, bahkan dia percaya orang lain? Kan aneh. Sehingga rezeki sang suami pun seret. Apalagi senantiasa memata-matai sang suami, seolah-olah merayu sang suami, mepet-mepet begitu kan, memeluk, tapi sambil memata-matai sang suami. Apalagi sampai menggunjing sang suami di depan mertuanya. Maksudnya menggunjing suami di depan mertuanya adalah sang istri menceritakan keburukan-keburukan sang suami di depan orang tuanya istri sendiri. Ini namanya mengadu domba antara orang tua dengan suami. Jadi sebagai seorang istri yang baik, apapun yang telah dilakukan oleh sang suaminya, apalagi suaminya bertanggung jawab mencarikan nafkah setiap saat. Kalau masalah rezeki sempit, rezeki sulit hingga tidak punya uang, ya salahkan juga sang istri. Mungkin istrinya kurang bersyukur, kurang qanaah, suka menghilangkan kebaikan sang suami, mudah marah, berkeluh kesah, mudah ngambek, bahkan senantiasa mencurigai suami, suka memata-matai suami, kerjaannya menggunjing suami, diomongkan di mana-mana. Masya Allah, inilah hal-hal yang harus dijauhi oleh sang istri agar rezeki sang suami lancar luar biasa. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.